Tiap hari, rakyat kecil bekerja keras. Ada yang membuka warung di pinggir jalan, ada yang berangkat ke ladang sawah, ada pula yang menjadi buruh di pabrik. Tapi meski kerja keras tak pernah berhenti, hidup mereka tetap di titik yang sama. Harga kebutuhan terus naik, tapi upah stagnan. Sementara itu, di sisi lain, segelintir orang bisa menambah kekayaannya bahkan di masa krisis. Laporan Oxfam tahun 2024 mencatat 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 40% kekayaan nasional. Sedangkan 60% masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis pendapatan layak. Jurang antara ekonomi rakyat dan ekonomi elit makin lebar dan tanpa kita sadari, kesenjangan ini sedang mengubah arah bangsa kita. Tujuannya sederhana, pemerataan, bukan sekedar pertumbuhan. Sedangkan ekonomi elit berputar pada kepemilikan modal besar, konglomerat, korporasi, dan kelompok pemilik akses terhadap kebijakan. Dalam teori politik ekonomi, Robert Dahl menyebut kondisi ini sebagai ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Siapa yang menguasai modal, dialah yang mengatur arah ekonomi. Dan ketika modal terkonsentrasi di tangan segelintir elit, rakyat hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Banyak kebijakan ekonomi nasional, mulai dari subsidi, proyek infrastruktur, hingga program investasi, masih lebih banyak berpihak pada pemodal besar daripada masyarakat kecil. Contoh sederhananya, ketika harga beras naik, petani tidak otomatis diuntungkan karena rantai distribusi pangan dikuasai oleh tengkulak besar dan korporasi logistik. Dalam pandangan Karl Polanyi, pasar yang dibiarkan tanpa perlindungan sosial akan menghancurkan masyarakatnya sendiri. Ketika negara membiarkan pasar bekerja tanpa keadilan, yang kuat semakin kaya dan yang lemah semakin tersingkir. Tapi pemberdayaan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, negara harus memperkuat korporasi, membuka akses modal mikro, dan melindungi UMKM dari dominasi korporasi besar. Selain itu, rakyat juga harus melek ekonomi digital, belajar menggunakan teknologi untuk memperluas pasar, membangun brand, dan memperkuat jaringan usaha lokal. Seperti pesan Bung Hatta, korporasi adalah jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme, bentuk ekonomi yang berjiwa gotong royong. Artinya, kemandirian ekonomi rakyat tidak lahir dari belas kasihan, tapi dari keberanian untuk saling menopang. Ekonomi rakyat bukan sekedar tentang uang, tapi tentang kemandirian, martabat, dan keadilan sosial. Jika ekonomi dikuasai oleh segelintir elit, maka demokrasi pun kehilangan maknanya. Tapi jika rakyat berdaya, maka negara menjadi kuat. Mari mulai dari langkah kecil kita, seperti belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, dan sebarkan semangat gotong royong. Karena seperti kata almarhum Gus Dur, keadilan sosial bukan hadiah tapi hasil perjuangan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih mau jadi penonton dalam ekonomi negeri sendiri? Apakah kita hari ini berada di dalam ekonomi rakyat atau ekonomi elit?
Tetap semangat, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.